Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang eh, pembelajaran perkembangan peserta didik, yaitu dalam KB2 Modul 2 tentang perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Nah, dari kelompok kami sendiri terdiri dari untuk ibu dosen kita yaitu Dr. Haji Triningsih MPD, kemudian saya sendiri Rahmatul Irfan, ada teman saya Farida Hanum Lubis, kemudian ada Rizka Zayana. Nah, dalam kegiatan belajar dua ini, kita akan menerangkan atau mencoba menjelaskan tentang perkembangan bahasa, perkembangan sosial, dan kemudian perkembangan moral dan sikap. Untuk selanjutnya, silakan kepada Ibu Rizka Zayana untuk menjelaskan tentang perkembangan bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan materi yang akan saya bawakan mengenai perkembangan bahasa. Pada materi perkembangan bahasa terdapat 3 fase. Yang pertama fase satu kata, yang kedua fase lebih dari satu kata, dan yang ketiga fase diferensiasi. Contoh fase satu kata atau huruf frase: mama, papa, makan. Contoh fase lebih dari satu kata: mama makan, mama minum. Pada fase ketiga atau yang terakhir, diferensiasi ini, usia anak rentang dari usia 2 tahun sampai 5 tahun. Anak sudah bisa memulai bertanya, mengkritik, dan contohnya seperti mama mau pergi, mama mau makan ikan. Selanjutnya materi jenis-jenis bahasa terdapat 2, yaitu bahasa tubuh dan bicara. Bahasa tubuh ialah bahasa cara manusia berkomunikasi dengan menggunakan tubuh. Dan jenis bahasa bicara terdapat 6. Yang pertama, pemuas kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, alat untuk menarik perhatian. Yang ketiga, alat untuk membina hubungan sosial. Yang keempat, alat untuk evaluasi diri. Yang kelima, alat untuk mempengaruhi pikiran. Dan yang terakhir, alat untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Terdapat pula hal pendukung potensi berbicara anak. Yang pertama, kematangan alat berbicara. Yang kedua, kesiapan berbicara. Yang ketiga, adanya model atau contoh yang baik. Yang keempat, kesempatan berlatih. Yang kelima, motivasi. Dan yang terakhir, bimbingan. Selanjutnya, gangguan dalam perkembangan bicara. Contohnya seperti anak cengeng, dan yang kedua, anak sulit memahami pembicaraan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama saya Rahmatul Irfan akan mencoba menjelaskan tentang perkembangan sosial. Perkembangan sosial yaitu kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, penerimaan lingkungan, serta berbagai pengalaman yang bersifat positif. Selama anak melakukan berbagai aktivitas sosial, merupakan modal dasar yang amat penting bagi anak untuk mencapai kehidupan yang sukses dan menyenangkan pada waktu yang akan datang atau meningkat dewasa. Nah, dalam perkembangan sosial ada yang namanya ganjaran atau hadiah. Ganjaran atau hadiah biasanya diberikan kepada anak. Fungsi hadiah pada anak antara lain A. Memiliki nilai pendidikan. Nah, anak dapat menyadari atas perbuatan dan perilaku yang baik dan yang tidak baik. Kemudian yang B. Memberikan motivasi kepada anak. Fungsi hadiah yaitu memberikan motivasi kepada anak untuk mengulangi perilaku yang baik tersebut. Yang C. Memperkuat perilaku. Setelah anak melakukan kegiatan atau perilaku yang baik dan mendapat hadiah, kemudian itu akan memperkuat perilaku anak itu untuk dapat terus mengulangi perilaku baiknya. Yang D. Memberikan dorongan agar anak berbuat lebih baik lagi. Selanjutnya, dalam perkembangan sosial tidak hanya ada ganjaran atau hadiah, tapi juga ada hukuman. Nah, apa yang dimaksud dengan hukuman? Hukuman merupakan sanksi fisik maupun psikis terhadap suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan sengaja. Nah, salah satu fungsi hukum yang diberikan kepada anak adalah fungsi restriktif. Fungsi restriktif yaitu dengan diberikannya hukuman terhadap anak berarti bahwa pengulangan perilaku ini diharapkan tidak terjadi lagi.
Jadi cukup sekali untuk melakukan kesalahan. Kemudian fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan yaitu apabila orang tua memberikan penjelasan pada anak tentang hal-hal yang salah atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan melalui hukuman seperti itu. Yang C sebagai penguat motivasi. Ketika anak sudah melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan harus memberikan motivasi agar hal tersebut tidak dilakukan kembali. Nah, selain dengan hukuman-hukuman, syarat-syarat untuk diberikannya hukuman adalah sebagai berikut. Syarat pemberian hukuman, yaitu A harus segera diberikan. Kenapa harus segera diberikan? Agar anak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian yang B harus konsisten, yang C konstruktif, imparsial, harus disertai dengan alasan, yaitu pemberian hukuman memang harus disertai dengan alasan agar tidak dilakukan kembali oleh anak tersebut. Yang F sebagai alat kontrol diri, kemudian yang G diberikan pada tempat dan waktu yang tepat. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Farida. Terima kasih. Wabarakatuh. Dengan saya Farida Hanum Lubis, C. Perkembangan moral dan sikap. Antara lain adalah A. Imitasi. Imitasi adalah meniru seorang menjadi idola. B. Internalisasi. Internalisasi adalah proses menanamkan sesuatu keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial seseorang. C. Introvert dan ekstrovert. Introvert adalah lebih tertutup dari pihak luar, sedangkan ekstrovert adalah cenderung terbuka dengan dunia luar. D. Kemandirian. Kemandirian adalah kesanggupan untuk berdiri sendiri atau bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. E. Ketergantungan. Ketergantungan adalah hubungan sosial yang tergantung oleh orang lain. Dan F. Bakat. Kemampuan seseorang yang melekat di dirinya seseorang tersebut. Dan juga terdapat 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi tampilnya bakat anak. Antara lain adalah 1. Faktor motivasi, 2. Faktor nilai atau value, 3. Konsep diri. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih.